Shalom, selamat pagi untuk seluruh anak-anak Ibu. Kembali lagi bersama dengan Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti untuk anak-anak Ibu yang ada di kelas 6. Hari ini kita akan masuk ke materi kita yang keempat yang berjudul Bacalah dan Temukanlah. Mari sebelum kita belajar, kita ibadah singkat dengan berdoa. Ambil sikap berdoa yang benar, Ibu yang akan pimpin dari sini ya. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas kasih-Mu yang masih kami rasakan sampai hari ini. Engkau memberikan kami waktu, Engkau memberikan kami kesehatan, dan mencukupkan kebutuhan kami. Ya Tuhan, sebentar kami akan belajar, berkati kami, supaya kami dapat memahami materi ini dengan baik. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, yang menjadi materi kita hari ini adalah tentang Bacalah dan Temukanlah. Di sini kita akan membahas tentang pentingnya membaca Alkitab ya, yang akan membantu kita ya dalam memahami materi ini. Kita akan belajar dari Alkitab, kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40 dan juga kitab 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17 ya. Nanti kita akan bahas sama-sama ya. Nah, adapun yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi ini ya, yang pertama diharapkan kamu dapat menyebutkan manfaat membaca Alkitab secara tekun nantinya ya. Yang kedua, kamu dapat menjelaskan fungsi dan tujuan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ketiga, merancang kegiatan harian yang mengalokasikan waktu membaca Alkitab ya. Keempat, kamu dapat menunjukkan dampak membaca Alkitab dalam kehidupan sehari-hari di rumah ataupun di sekolah ya. Nah, anak-anak, seperti yang kita tahu bahwa membaca merupakan aktivitas yang saat ini banyak tidak disukai oleh anak-anak ya, terutama karena banyaknya gadget ya atau alat elektronik seperti handphone ya yang mengalihkan perhatian ya. Hal ini pun berpengaruh pada minat anak-anak ataupun minat siswa dalam membaca kitab suci ya. Padahal sebagai seorang yang beragama atau sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, seorang Kristen perlu mengetahui kisah atau teks dalam kitab suci yang menolongnya mengalami pertumbuhan iman ya. Kitab suci merupakan sumber dasar bagi seorang Kristen untuk mengenal karya-karya Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupannya ya. Ingat ya kata kuncinya bahwa kitab suci itu merupakan sumber dasar bagi seorang Kristen ya. Nah, sebelum kamu mendalami cerita Alkitab ini ya, nanti silakan kamu baca dulu kitab Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai dengan 40 dan juga 2 Timotius 3 ayat 14 sampai dengan 17. Setelah kamu baca baru kamu boleh melanjutkan videonya ya. Baiklah, setelah kamu membacanya, ayo mari sama-sama kita simak atau sama-sama kita mendalami cerita Alkitab yang akan membantu kita memahami materi kita tentang pentingnya membaca Alkitab ya. Bacalah dan temukanlah ya. Nah, berdasarkan dari dua ayat ini ya, dua bahan Alkitab ini ya, ada dua kisah dalam pelajaran ya. Pelajaran kali ini, kisah pertama bercerita tentang seorang pejabat dari negeri Ethiopia yang berada di benua Afrika ya, yang beribadah ke Yerusalem ya. Seorang pejabat ya pergi beribadah ke Yerusalem. Jarak dari Ethiopia ke Yerusalem tidaklah dekat, melainkan jauh sekali jaraknya ya. Dalam Alkitab diceritakan bahwa pejabat negeri Ethiopia itu pergi beribadah ke Yerusalem dengan mengendarai kereta kudanya. Tampaknya ia adalah seorang yang rajin beribadah. Nah, pada zaman itu adalah hal yang lazim bagi orang di berbagai tempat datang ke Yerusalem untuk beribadah, terutama pada hari-hari raya besar umat Yahudi ya. Orang datang ke Yerusalem untuk menyembah Allah orang Yahudi walaupun ia bukan seorang Yahudi. Di Bait Allah di Yerusalem ada tempat atau pelataran khusus bagi orang-orang bangsa lain yang bukan Yahudi. Lalu ketika ia pulang ia membawa sebuah gulungan kitab Yesaya ya. Ia membacanya namun ia tidak memahaminya. Kemudian muncullah Filipus
yang diarahkan oleh Roh Kudus untuk menemuinya. Yang dimaksud di sini menemui si pejabat yang dari Ethiopia tadi ya. Filipus dan pejabat tersebut bercakap-cakap tentang teks yang dibaca oleh pejabat tersebut. Ia tidak memahaminya dan ia mengatakannya kepada Filipus. Wow, pejabat itu jujur ya, kalau dia tidak paham, rasa ingin tahu pejabat itu sangat besar. Sehingga meskipun ia seorang pejabat besar di negerinya, ia tidak malu menyatakan bahwa ia tidak memahami apa yang ia baca. Dan dengan rendah hati, ia mau meminta tolong pada Filipus agar diberi penjelasan tentang teks yang ia baca ya. Luar biasa ya. Seorang pejabat besar mau mengakui kekurangannya dan tidak malu untuk meminta tolong. Roh Kudus menolong Filipus untuk memberikan penjelasan kepada pejabat tersebut ya. Dari gambar itu bisa kamu lihat ya. Ada gambar seorang pejabat Ethiopia yang sedang memegang kitab atau gulungan kitab Yesaya ya, yang kemudian diberikan penjelasan oleh Filipus ya tentang apa yang dia baca ya. Filipus menolong pejabat tersebut memahami teks yang ia baca. Dan dengan penjelasan Filipus, pejabat itu menjadi mengerti bahwa teks yang ia baca adalah tentang Yesus Kristus yang ditulis oleh Nabi Yesaya beberapa abad sebelumnya. Ia menjadi percaya kepada Yesus Kristus, dan ketika perjalanan mereka menemukan tempat yang ada air, pejabat tersebut meminta untuk dibaptis oleh Filipus. Luar biasa ya. Ia menjadi percaya dan memberi dirinya untuk dibaptis ya, diminta kepada Filipus ya. Pejabat itu menemukan makna dari teks yang ia baca. Luar biasa ya. Bahwa yang ia terima dari membaca teks kitab suci adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ia memperolehnya dengan tekun membaca kitab suci. Iman tidak datang dari hal-hal yang aneh, tetapi dari ketekunan membaca dan mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, kemudian kisah kedua berbicara tentang seorang anak muda yang bernama Timotius. Sejak kecil ia rajin membaca dan mempelajari kitab suci, dibantu oleh neneknya yang bernama Lois dan ibunya bernama Eunike ya. Dapat kamu lihat dalam gambar ini ya, ada gambar Timotius bersama dengan nenek dan juga ibunya ya. Karena rajin membaca firman Tuhan dan mempelajarinya, Timotius pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang baik dan saleh. Ia hidup benar di hadapan Tuhan dan dipercaya menjadi pemimpin jemaat di kota Listra, tempat ia berada ya. Wow, dia jadi pemimpin jemaat ya. Menjadi pemimpin jemaat tidaklah mudah, apalagi karena Timotius masih sangat muda ya. Namun itu tidak membuat Timotius putus asa dalam memimpin dan mengajar jemaat agar selalu hidup menurut kehendak Tuhan dan semakin mengenal Tuhan Yesus yang mereka sembah. Timotius mengajar jemaat agar mengikuti ajaran, cara hidup, kesabaran, kasih, dan ketekunan yang dikehendaki oleh Tuhan ya. Mengapa Timotius dapat berkata demikian? Itu karena sejak kecil ia tekun membaca kitab suci dan tidak segan mempelajarinya bersama dengan nenek dan juga ibunya ya. Itulah sebabnya setelah bertumbuh menjadi pemuda dewasa, ia dapat menolong orang untuk menemukan Tuhan Yesus dan hidup menurut firman Tuhan. Timotius berpesan bahwa dengan mengenal kitab suci sejak kecil, hal itu akan memberikan hikmat dan menuntut kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus ya. Dalam gambar nampak Timotius sedang membaca kitab ya. Sedang membaca kitab suci ya. Nah, dalam suratnya kepada Timotius tersebut, Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Maksudnya di sini adalah surat 2 Timotius tadi yang kamu baca itu adalah surat dari Rasul Paulus yang ditujukan kepada Timotius tadi ya. Jadi dalam suratnya kepada Timotius, Paulus menyebutkan apa yang menjadi manfaat firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab suci. Nah, ada 4 poin di sini ya, manfaat yang disebutkan oleh Rasul Paulus ya kepada Timotius. Yang pertama, bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar ya. Firman Tuhan mengajarkan berbagai hal yang menuntun pada kebaikan.
Contohnya, firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang lain, tidak sombong, tidak berkata kasar kepada orang tua, teman, dan sebagainya ya. Ingat ya, kata kuncinya adalah untuk mengajar. Yang kedua, firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menolong mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehari-hari ya. Contohnya, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa mencuri dan berbohong itu tindakan yang salah di hadapan Tuhan dan sesama ya. Kita tahu itu bahwa tindakan tersebut salah berdasarkan firman Tuhan ya. Jadi manfaat yang kedua adalah untuk menyatakan kesalahan ya. Dan yang ketiga, manfaat firman Tuhan adalah untuk memperbaiki kelakuan ya. Artinya firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki. Contohnya sikap iri hati dan dengki dalam diri kita. Firman Tuhan menolong kita untuk melihat bahwa iri hati itu tidak baik. Sikap ini lebih banyak berdampak buruk dalam kehidupan kita. Karena sikap ini tidak baik, kita harus mengubahnya menjadi baik ya. Nah, yang keempat, manfaat yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Artinya apa? Artinya firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Jadi bisa kamu pahami ya keempat manfaat tadi yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya kepada Timotius dan juga kepada kita ya. Baiklah, untuk penjelasan bahan Alkitab sampai di situ. Sekarang kita masuk ke bagian yang C, uraian materi atau penjelasan materi. Barangkali kamu pernah bertanya di dalam hati kamu ya, apa itu Alkitab dan penting nggak untuk membaca Alkitab ya? Nah, simak baik-baik ya. Alkitab menunjukkan kepada kita jalan untuk datang kepada Allah melalui Yesus Kristus ya. Ingat ya, Alkitab sebagai penunjuk jalan ya, dan membantu kita mengetahui cara hidup dalam kehidupan Kristen dan memberi kita tuntunan untuk membuat keputusan sehari-hari ya. Banyak orang malas dan enggan membaca Alkitab. Padahal ada banyak berkat dan manfaat yang dapat kita peroleh dari membaca Alkitab ya. Kita bisa lihat itu dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 yang mengatakan, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya." Ini keempat nasihat tadi ya. Keempat manfaat tadi ya yang disampaikan oleh Rasul Paulus ya. Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah ya. Roh Kuduslah yang menolong para penulis Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab adalah firman Allah sendiri ya. Melalui Alkitab, kita mengenal Allah yang telah menciptakan kita ya. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui Alkitab kita mengenal Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita ya. Dan selanjutnya, melalui Alkitab kita belajar bagaimana hidup dalam kebenaran seturut kehendak Allah. Ya, singkatnya, Alkitab sangatlah bermanfaat bagi pengenalan kita akan Allah dan bagi pertumbuhan rohani kita di dalam Tuhan ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa Alkitab memuat banyak cerita atau kisah menakjubkan, mulai dari kisah penciptaan di Perjanjian Lama hingga kisah-kisah hidup para rasul dan jemaat di Perjanjian Baru. Ini kita mulai dari bawah ya. Nah, yang kedua, kita pahami bahwa semua cerita itu memiliki pesan yang baik tentang bagaimana menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan dan hidup menurut firman Tuhan ya. Dan ada banyak manfaat yang akan kita dapatkan ya, antara lain kita akan tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan atau tidak lakukan ya. Dan sebetulnya apa saja manfaat dari membaca Alkitab atau firman Tuhan ya?
kamu akan tahu bahwa iman atau percaya kepada Tuhan harus terus dipelihara agar semakin kuat dan tidak mudah goyah, meskipun nanti akan banyak godaan yang mengajak kamu berbuat hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan ya. Kamu tidak gampang putus asa dan tidak merasa sendiri ya, sebab kamu menemukan bahwa Tuhan selalu bersama dengan orang-orang yang dikasihinya dan selalu menolong dengan memberikan hikmat, atau Tuhan akan menolong melalui orang-orang yang ada di sekitar kita ya, atau orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Dan kamu akan tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa dalam kehidupan ini, sehingga tidak ada yang perlu kamu ketakutkan jika kamu bersama dengan Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kamu sehari-hari ya. Nah, ini membantu kamu untuk lebih luas lagi memahami tentang manfaat dari membaca Alkitab atau firman Tuhan tadi ya. Cukup jelas ya? Baiklah, untuk hari ini cukup ya. Ibu harap apa yang Ibu jelaskan tadi dapat kamu pahami dan juga dapat mendorong kamu untuk semakin tekun di dalam membaca Alkitab, dan juga dapat untuk mengatur waktu untuk setiap harinya, memberikan waktu untuk mempelajari, membaca Alkitab kamu agar kamu semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kamu dapat menyaksikan tentang karya-karya Allah dan juga dapat menumbuhkan iman percaya kamu kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kamu di dalam menjalani kehidupan kamu sebagai orang yang percaya ya. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak ya. Ayo kita berikan waktu kita setiap hari untuk Tuhan dengan membaca firman dan juga mempelajarinya ya. Jangan lelah, jangan malas. Ayo semakin dekatkan diri kepada Tuhan. Untuk hari ini cukup. Semoga dapat kamu pahami untuk tugas-tugas yang akan dikerjakan. Ibu akan kirimkan kemudian ya. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur atas penyertaan-Mu. Kami dapat